Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di masa pandemi ini, semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Perkenalkan, nama saya Rafiq Rizky Adi. Saya adalah guru SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Saya adalah guru SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi bersama saya nanti kita akan belajar Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya tadi Rafiq Rizky Adi, sarjana pendidikan. Tempat dan tanggal lahir adalah Bogor, 4 Juli 1992. Alamat saya berada di Kuncen, ya, RT 39 RW 08 nomor 327 Yogyakarta. Kemudian riwayat pendidikan saya adalah SD Muhammadiyah Wiro Brajan 1, selanjutnya ke SMP Negeri 7 Yogyakarta. Setelah itu saya melanjutkan ke SMK Negeri 2 Yogyakarta. Dan selanjutnya pendidikan saya yang terakhir adalah PBSI Universitas Ahmad Dahlan. PBSI itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik. Dan untuk pekerjaan saya masih mengajar di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta untuk guru mapel Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi. Seperti yang kita ketahui, ada kata kunci di sini, observasi terutama. Apa itu observasi? Mungkin Anda sekalian dulu di waktu SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 pernah mendengarkan atau pernah mendengar kata ini, observasi. Observasi artinya adalah pengamatan. Oke. Dalam teks laporan hasil observasi ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama, kita akan menginterpretasi laporan hasil observasi. Apa itu menginterpretasi? Menginterpretasi adalah memahami isi yang ada di dalam teks tersebut. Ya, kaitannya adalah teks laporan hasil observasi. Jadi di dalam teks itu isinya mengenai apa sih? Nah, itu namanya menginterpretasi. Kemudian yang kedua adalah merevisi isi laporan hasil observasi. Merevisi berarti kita akan memperbaiki. Jadi setelah kita memahami isinya, mungkin ada hal-hal yang kurang di dalam teks tersebut, nanti kita akan belajar untuk merevisi atau memperbaiki teks tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah menganalisis kebahasaan laporan hasil observasi. Jadi seperti dulu di SMP kalian pasti belajar kebahasaannya seperti apa. Di SMA juga seperti itu, tapi lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Bahasa-bahasanya seperti apa, karakter bahasanya seperti apa, itu yang akan kita pelajari di bagian analisis kebahasaan. Di bagian keempat kita akan mengonstruksi laporan hasil observasi. Apa itu mengonstruksi? Mengonstruksi adalah membuat sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan. Jadi nanti silahkan Anda bisa mengamati objek-objek tertentu, tempat-tempat tertentu, ya. Kemudian menuliskan apa hasil observasi, hasil pengamatan Anda. Itu di bagian keempat. Oke, selanjutnya dari 4 hal tersebut bisa kita kelompokkan lagi menjadi 2 supaya pembelajarannya lebih ringkas, begitu ya. Yang pertama adalah isi, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Kita akan belajar itu dulu di bagian pertama ini, ya. Di pertemuan pertama kita akan belajar mengenai isi, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian baru nanti di pertemuan yang kedua kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaannya. Oke, selanjutnya isi, ciri, dan struktur. Oke, LHO. Tentu LHO ini bukan bacanya lo gitu ya, akan tetapi ini adalah singkatan dari laporan hasil observasi. Saya kasih tanda tanya di situ. Jadi artinya apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci,
dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Seperti yang saya jelaskan di awal, sebuah teks laporan hasil observasi itu dibuat berdasarkan pengamatan. Kata kuncinya itu sangat mudah. Jadi kalau Ananda membuat sebuah teks dan teks itu berdasarkan pengamatan dari Ananda, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri laporan hasil observasi. Ada 4 hal paling tidak yang melekat di teks laporan hasil observasi, karakteristiknya ya. Oke, yang pertama adalah faktual. Faktual artinya sesuai dengan kenyataannya. Tidak boleh mereka-reka, tidak boleh ada opini, tidak boleh ada subjektivitas. Artinya kalau Ananda mengamati sesuatu hal, itu harus sesuai kenyataannya. Misalkan Ananda meneliti suatu tempat, ya sudah digambarkan sesuai apa adanya saja. Itu ciri yang pertama, faktual. Ciri yang kedua adalah spesifik. Spesifik ini berfokus pada suatu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan. Jadi misalkan Ananda tadi mengamati suatu objek, ya sudah fokus pada objek itu, tidak keluar dari objek yang lain, ya, tidak berpindah ke objek yang lain. Pembahasannya harus berfokus pada objek yang Ananda amati. Kemudian universal. Isi dari laporan hasil observasi adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi laporan Ananda ini bersifat terbuka. Semua orang bisa mengetahui dan semua orang berhak mendapatkan informasi atas teks yang Ananda buat. Itu ciri yang ketiga, universal. Ciri yang keempat adalah objektif. Apa itu objektif? Tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusunan laporan dan tidak ada tanda-tanda keberpihakan. Seperti faktual tadi, Ananda harus menuliskan sesuai dengan kenyataannya. Tidak boleh ada pandangan pribadi, tidak boleh ada keberpihakan, tidak boleh ada pandangan-pandangan yang tidak objektif lah. Jadi harus benar-benar objektif sesuai dengan kenyataannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian struktur laporan hasil observasi. Ada 3 untuk struktur laporan hasil observasi. Bagian pertama adalah pernyataan umum, atau mungkin di buku ada versi yang lain menyatakan deskripsi umum. Di bagian ini berisi tentang pengantar, berisi tentang bagian pembuka, mengenai objek yang akan Ananda amati atau Ananda bahas di dalam topik teks Ananda sekalian. Bagian kedua adalah deskripsi bagian. Di bagian deskripsi bagian ini adalah intinya. Jadi hal-hal yang Ananda laporkan itu ada di bagian deskripsi bagian. Struktur yang kedua ya, deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di bagian deskripsi manfaat ini Ananda bisa menuliskan manfaat-manfaat apa saja dari objek yang Ananda amati, ya. Dan ini ada di bagian penutup atau di bagian paling akhir. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh teksnya ya. Dan ini sudah kami bagi menjadi 3 bagian. Yang warna merah ini adalah bagian pernyataan umum, yang warna putih adalah bagian deskripsi bagian, dan yang warna hijau adalah deskripsi manfaat. Saya ambil contoh di sini adalah teks mengenai Pantai Kuta. Ya, saya bacakan untuk bagian pernyataan umumnya. Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkenal yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Lebih tepatnya, pantai ini berada di sisi selatan Pulau Bali serta menghadap ke arah barat. Maka dari itu, pantai ini kerap menjadi kunjungan wisata favorit para turis, utamanya untuk melihat sunset. Nah, pada bagian pernyataan umum ini, bagian awal ya, itu khusus membahas hal-hal yang pembukaan, ya, hal-hal yang sifatnya masih permukaan-permukaan gitu. Jadi hal-hal yang sebagai pengantar saja nanti di teks selanjutnya, di paragraf selanjutnya. Kemudian di bagian yang kedua
Pantai Kuta memiliki penampilan yang begitu indah. Pantai ini senantiasa dikaruniai dengan ombak yang besar yang kerap dijadikan ajang berselancar oleh para wisatawan. Selain itu, laut yang berwarna biru kehijauan menambah indah pantai ini. Di bagian deskripsi bagian ini, Ananda bisa lebih spesifik mengenai Pantai Kuta ini. Bagaimana ombaknya, warnanya seperti apa, yang menikmati pantai ini siapa saja. Intinya di bagian ini akan dituliskan hasil dari pengamatan Ananda. Selanjutnya di bagian yang ketiga atau deskripsi manfaat, saya bacakan ya. Keindahan ini menjadikan Kuta sebagai salah satu andalan pariwisata Bali dan juga Indonesia. Selain bermanfaat sebagai tempat wisata bagi para turis, hal ini tentunya memberikan manfaat bagi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dalam bidang pariwisata. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide yang sebelumnya, bagian deskripsi manfaat, Ananda bisa menuliskan manfaat-manfaat apa yang didapatkan dari objek yang Ananda teliti atau amati. Begitu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk tugas-tugas di pertemuan kali ini, Ananda nanti bisa cek di Google Classroom untuk kelas 10. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, laksanakan 3M. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.